ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, ayah bunda yang sudah berkali-kali dikerjai anak yang dirahmati Allah, ya. Sampai ubanan, sampai kisut karena anak. Ini udah punya anak semua ya? Nah, anak tanya nih, jawabannya jujur. Jangan bohong, jangan basa-basi. Punya anak itu banyak senengnya apa banyak susahnya? Oke. Kasih contoh, senengnya apa? Satu. Enggak bunyi. Satu. Hah? Iya, dua. Teman bermain. 3, bayar semester. 4, biaya nikah. 5, rebutan warisan. 6, wisuda dan biayanya. Seneng ya? Seneng. Operasi ke rumah sakit. Seneng kan? Seneng. Nungguin di rumah sakit, ya, dimaki-maki anak, dilawan anak, seneng ya? Oke. Nuh, katanya seneng, banyak senengnya. Ya, banyak senengnya apa banyak susahnya? Banyak susahnya, cuma orang tua itu seneng disusahi anak, itu aja. Iya. Kalau enggak ada titipan Allah di hati, semua orang tua seperti yang dikatakan Nabi Zakaria, aku itu paling tidak suka terhadap anak kalau hidup nyusahin, kalau mati nyedihi. Hidup susah, mati sedih. Itu.
Makanya dari sinilah nggak ada satu orang tua pun meskipun biaya anak, hidup anak, pendidikan anak itu ratusan juta minta dibalikin. Ada yang berharap uang semesternya kembali, uang kuliahnya balik, nggak ada. Makanya anak itu kita ikrarkan menjadi human investment, investasi manusia. Harapan kita hanya ada di dalam surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Jadi orang-orang yang beriman diikuti anak cucunya dengan iman. Itu aja. Yang sudah pontang-panting ngaji salaf, anaknya semoga menjadi ahli sunnah salaf. Amin. Jangan malah jadi Syiah. Sebetulnya kemarin saya mau usul judul memitigasi perbedaan ahli sunnah dengan Syiah, tapi udah kedahuluan parenting di sini usulannya. Makanya saya bikin besok Ahad di Cikarang. Gitu. Ya, ya pastilah nggak di gedung film pasti. Di masjid Syifa Budi. Kita bedah karena banyak orang yang silau dengan perang ini sehingga bela-membela mengorbankan akidah. Oke, kita kembali tadi ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman diikuti anak cucu yang beriman. Nah, itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak ada satupun yang saya sia-siakan dari amalnya. Makanya anta wa maluka li abika, dirimu, hartamu itu milik orang tuamu. Makanya Rasulullah juga mengatakan kepada orang tua, wa inna auladakum min kasbikum, anak-anakmu itu hasil usahamu, fakuluhu hani'an mari'a, makan dari hasil usahamu itu sesukanya. Dari situ kenikmatan yang Bapak Ibu maksud. Kenikmatan punya anak apa? Bawa sepatu anak nggak izin dipakai halal, bawa pakaian anak dipakai nggak izin halal, bawa motor dijual keterlaluan. Itu, iya, itu namanya orang tua apa ya, rakus. Ya, kenapa Pak dibebaskan Allah? Karena nggak ada ceritanya. Orang tua itu, anaknya itu sedih, anaknya itu nggak mulia, anaknya itu jatuh. Bahkan kata para ulama, tidak ada orang yang menginginkan orang lain baik kecuali orang tua ke anak. Iya nggak? Tetangga punya motor, panas dingin, beli mobil meriang. Tapi anak beli mobil, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Walaupun nggak pernah naik, Mbak, sampai 3 tahun ini, sampai mobilnya dijual lagi. Itu orang tua, nggak ada iri. Itu, makanya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah nggak akan bakal sia-siakan
jerih payah usaha kita, bahkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Makanya makin banyak anak makin berkah, makin bagus, makin susah. Benar kan? Tapi susahnya kan kebayar. Itu jariah semua. Coba kita punya anak 15, semua berdoa, masa nggak ada yang kabul doa? 15 doa nyangkut 5, alhamdulillah. Nah anak cuma 2, berdoa dua-duanya, gagal dua-duanya, jebol. Nah itu, makanya konsep nikah itu tazawwajul wadudul walud, nikahilah perempuan yang mencintai dan subur rahimnya, mencintai. Itu, paham nggak? Nah, cita-cita semua orang, loh, jangankan di akhirat, di dunia aja prinsip yang dipegang teguh orang Jawa, mangan nggak mangan, sing penting ngumpul. Nah itu, bener nggak itu? Hah? Nah, bener, itu, bener. Mangan nggak mangan, sing penting ngumpul, mati bareng ya. Makanya Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu nanti akan dimasukin nenek moyang, kakek nenek yang mungkin kakek kita yang keempat kita nggak pernah ketemu, kelima kita nggak pernah. Wa azwajihim, pasangan suami istri, wa dzurriyyatihim, anak cucu yang keempat kelima ketemu dalam satu surga dengan syarat wa man sholaha, amal solehnya sama. Loh itu, makanya menseragamkan akidah, menseragamkan amal soleh itu nomor satu. Makanya pentingkan meninggalkan kesolehan daripada kekayaan. Loh, yatim piatu itu Pak dilindungi oleh Allah hartanya melalui dua Nabi Musa nama Nabi Khidir itu berkata bahwa kana abuhuma sholihan, kedua orang tuanya soleh. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika anak-anaknya 9 itu laki-laki semua meninggal dunia, ini apa masih kecil-kecil, kepala rumah tangga datang kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, anak-anakmu masih kecil-kecil, kalau kamu meninggal apa enggak kasihan nanti mereka itu miskin melarat, kasihlah dari uang harta Baitul Mal. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai fulan, anakku itu tidak lepas di antara salah satu dua orang, soleh sama toleh. Toleh itu apa? Lawan dari soleh. Makanya bahasa ini dipakai orang Jawa, tolah toleh. Orang Jawa itu banyak pakai bahasa Arab loh Pak, cuman nggak nyadar aja. Itu kalang kabut itu dari kalang kabut. Balbalan itu dari kata balbala yubalbinu balbalatan. Itu. Ini suka gitu, masya Allah. Nah, nyampe mana gue? Ngomong apa gue tadi? Hah? Apa? Iya. Kalau anakku itu soleh, Allah berfirman, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla sholihin. Sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah yang menurunkan kitab, menjamin orang soleh. Nah, dijamin. Ngapain gue ribet-ribet nyusahin diri saya, nanti saya ngasih harta negara. Kalau anakku itu toleh alias jahat, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin, ya Allah
dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, aku enggak mau menjadi penopang orang jahat. Ini Allah yang merintah. Jadi antum jangan khawatir anak antum tinggalkan enggak punya kekayaan, khawatirlah antum meninggal enggak meninggalkan kesolehan. Itu. Paham tuh? Nah, oleh karena itu supaya soleh, didik. Itu, mendidik anak itu kata para ulama, yushbihu amalal falah, persis seperti usaha petani. Jadi pendidik itu sama dengan petani, persis. Untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dia harus apa? Cari tanah yang subur, yaitu istri. Petaninya harus ini nggak beres. Petaninya harus profesional, ulet, serius, sungguh-sungguh. Bibitnya harus unggul. Tuh. Nah, proses untuk pembibitan supaya mendapatkan panen yang bagus ditentukan oleh 3: nyiram, nyemprot hama, sama mupuk. Nyiram dengan tazkiyatun nafas, anak itu dididik rohaninya. Mupuk dengan tarbiyah, kita didik baik dari sisi kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya. Panen deh. Dan tidak kalah penting apa? Nyemprot hama yang rusak anak itu. Untuk apa sekarang ini antum bibitnya sudah unggul, panen ini tanahnya subur, antum sudah susah payah untuk mupuk nyiram, ternyata werengnya datang, belalangnya banyak, rumput-rumputnya merusak tanaman. Tuh, paham? Paham gak Pak? Iya, suara udah susah ini, paham gitu loh. Gitu. Sebentar ini, cepet saya rubah ini dulu Pak. Mode tampilan berapa menit sih? Layar mana Pak? Layar gaptek banget, mati-mati terus ini. Rekaman, iya mau di setel ini. Oh, mode suara mana ini? Ini HP lama ini, antum ganti harusnya ini. Oke, tampilan harusnya tampilan kan? Oke, mana tampil? Oh ini, oke, 10 menit. Nah, mana? Oh, iya harusnya bisa. 30, nggak keluar nih Pak. Kok 30 detik sih? Tampilan waktu. Tape. Ya, nggak apa-apa deh. Gini. Jadi gitu Pak. Suami istri itu adalah persis seperti kapal nahkoda sama navigator. Kalau nggak kompak kapalnya kerem. Gitu. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, yang kompak. Kompaknya itu enggak harus sama ritmenya. Contoh kecil.
Anak biasanya kalau laki ngeblok ke ibu, kalau perempuan ngeblok ke bapak. Itu biasa. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu perempuan agak sedikit strict kepada anak perempuan. Supaya apa? Supaya nanti kalau jadi istri itu begini. Nggak nyusai suami kayak gue. Itu kan gitu. Makanya nggak strict. Itu. Makanya rata-rata ngelondor ke bapaknya. Nah, ketika ngelondor ke abinya ini jangan ngerusak. Iya itu ibu kamu kagak beres. Itu. Jangan ngembosin. Itu. Makanya udah deh lain kali sama abi aja. Ya. Tuh, kalau diomongin ini itu udah jangan dengerin. Oh, parah ini. Begitu juga laki-laki cenderung digalakin sama bapaknya. Kamu ini pemimpin, kamu ini nanti jadi orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Tolong kamu yang benar. Nah, dibuatlah dia dididik serius tanggung jawab. Makanya ngelondor ke ibunya. Ibunya harus juga apa? Kompak. Ya, abi kamu mah memang begitu itu. Itu udah lama tuh kayaknya. Itu. Gue juga udah nek aja loh. Tapi nempel aja terus nek. Rusak. Anak ini nanti tuh tepuk tangan. Itu. Dari sinilah makna daripada kompak. Contoh, tarbiyah itu butuh kelembutan dan ketegasan. Saat ibunya menegasi anak, bapaknya jangan nadain dengan berbagai macam alibi untuk mencari caper kepada anak. Apa? Ngelembekin. Boleh kita bersikap lembut, tapi strategi. Untuk supaya apa? Mensukseskan tarbiyah. Sudah ada lirik-lirikan mata dengan istri. Udah ya tenang, nanti saya akan lembutin. Nah nanti kalau ada apa-apa saya yang ngorek. Lain kali bapaknya yang negasin, ibunya yang lembutin. Begitu namanya kompak. Gitu loh Pak. Paham nggak? Itu. Nah, oleh karena itu proses pendidikan itu butuh bekalnya surat At-Toha, surat Toha. Hadirin sekalian, perlu dicamkan supaya Bapak Ibu tidak jengah ketika menghadapi anak bermasalah, bahwa pendidikan itu mengolah manusia sampah menjadi emas. Lihat aja Nabi Musa sama Harun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Oh. Jadi muridnya Fir'aun itu, muridnya Nabi Musa siapa Pak? Fir'aun. Gurunya Fir'aun siapa? Loh, hebat. Muridnya Nabi Musa nggak main-main. Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu bersama Harun. Didik itu Fir'aun karena dia manusia melampaui batas. Sampah. Makanya dari prinsip ini sekolah nggak boleh nolak anak bermasalah. Kadang ada suara apa ini? Hah? Oh, anak kira rudal Iran sampai sini. Bismillah. Nah, sebetulnya tadi itu Anda mau lanjut puasa. Jadi nanti ada pertemuan di BSI, makanya Anda baju kayak begini, ya. Antum jangan curiga, wah Ustadz mau kawin lagi. Tuh, suudon terus antum. Kok amin gimana sih? Antum ini. Oke ya. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang sekolah nerimanya cuman yang ranking-ranking saja, nerimanya cuman anak yang nurut-nurut saja, nerimanya anak-anak yang sekarang kumlot saja, terimanya anak yang sudah settle, itu namanya bukan sekolah. Apa Pak? Apa? Bukan.
Itu namanya bimbel. Bimbel. Ya mirip kursus. Makanya sekolah itu tempat pengolahan mesin akhlak, mesin adab, mesin apa? Akidah. Makanya sekolah itu bagus. Ciri saya bikin flyer nanti keluar. Ciri sekolah bagus itu 5. Ciri sekolah dicintai itu 5. Itu nanti lihat itu di flyernya. Iya. Ya. Makanya kalau antum punya sekolah punya ciri 5 ini udah aman. Kalau enggak tutup aja. 1, murid merindukan ketika libur panjang. Lah kalau libur panjang malah suweneng, aduh, udah sekolah antum tutup itu. Yang kedua, kalau lulus dan perpisahan nangis. Tapi lulus perpisahan malah santri, anak-anak mengeluarkan statement, selamat tinggal wahai penjara suci. Wow, wassalam itu. Aduh, ngeri. Nanti sisanya lihat flyernya. Nah, makanya Nabi Musa dibekali Allah, dan ini semua pendidik harus memiliki apa? Rabbi syrahli sadri. Didik anak itu ada yang bermasalah, ada yang waduh macam-macam Pak sekolah itu. Anaknya baik, bapaknya dukun. Ya. Anaknya bengel, bapaknya kiai. Repot. Wah, ustaz bapaknya. Tapi anaknya macam-macam. Dan latar belakang orang tua juga Masya Allah. Makanya dibutuhkan apa? Lapang dah. Kalau enggak minta sama Allah, ya Allah lapangkan dada saya untuk ngadepin anak di kelas yang bermacam-macam. Makanya Pak, pendidik itu ketika masuk ke sekolah itu sedang belajar mengajari karakter 30 anak yang di kelas. Belajar teknik-teknik, metode supaya pelajaran itu masuk. Anak yang bosen, jenuh jadi senang. Begitu juga ibu di rumah. Makanya mendidik itu seni. Mukul ada seninya, marah ada seninya, senyum ada seninya, diem ada seninya, ngomong ada seninya. Paham nggak Bu? Ini ada nggak orangnya? Iya gitu. Nah, yang paling utama pertama supaya seni semua itu muncul, Rabbi syrahli. Bahkan ini dulu ayat dibaca setiap guru setiap mau masuk sekolah. Sekarang nggak jarang tuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Nah, wa yassirli. Kenapa? Karena pendidikan adalah proses belajar untuk memudahkan anak menangkap pelajaran, memudahkan anak untuk memahami pelajaran, memudahkan anak untuk merubah perilaku, memudahkan anak untuk berubah. Mudah. Jangan jadi guru malah nyusahin, itu kayak dosen nyusahin skripsi. Mudah bangga lagi kalau nyusahin mahasiswa nggak lulus-lulus. Itu bukan guru itu dosen. Itu. Guru itu wa yassirli amri. Amri urusan aku apa? Mendidik. Nah, yang tidak kalah pentingnya yafqahu qawli wahlul uqdah. Seorang pendidik itu harus memiliki public speaking yang bagus. Wahlul uqdah. Ngomongnya dipahami, jelasin enak, menjabarkan pelajaran, gampang masuk. Waduh, ini guru yang tidak bisa dilupakan. Apa? Guru yang kalau ngajar enak, kalau ngajar masuk, kalau ngajar
paham, yafqahu qawli. Nah, ini dalilnya bahwa mendidik itu butuh kerjasama suami istri, antar guru. Waj'alli waziron min ahli, ya Allah jadikanlah pembantu, penopang, wazir dari keluargaku. Biasanya memang ya terlepas dari KKN, kalau penopang, pejuang itu dari keluarga itu rata-rata kokoh. Kalau orang lain itu ya aduh bikin enak, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit berkhianat. Makanya Nabi Muhammad menjadikan orang-orang terdekatnya itu saudara semua. Istrinya dikerahkan, ada Ja'far, ada Ali, ada, ya kan? Itu. Antum juga gitu. Pendidikan nggak lepas dari orang-orang dekat yang antum bisa percaya, orang-orang dekat yang loyal, yaitu min ahli. Haruna akhi ustud bihi azri, dari sini menunjukkan bahwa dalam mendidik dibutuhkan kolaboratif, kolaborasi. Wa asyrikhu fi amri, ya, ada kolaborasi, ada koordinasi. Hasilnya kay nusabbihaka katsira, outcome tertinggi dari pendidikan adalah anak itu taat beragama. Oh, kalau sekarang beda, outcome pendidikan sekarang apa? Hah? Apa Pak? Ya kerja, dapat duit gede, bisa kerja di perusahaan asing gitu. Makanya di sini dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi, anak itu adalah amanah di tangan orang tua. Wa qalbuhu tahir, jiwanya yang bersih, jauharatun nafisatun sadijadun, ibarat mutiara berlian yang masih asli kita tambang dari tempatnya, masih jernih, masih asli, masih original. Min kulli naqsin wa suratin, belum ada goretan, belum ada terpengaruh. Makanya Pak, memandang anak itu, semua anak itu punya potensi, tapi potensi itu perlu digali melalui proses pendidikan yang benar. Makanya ada perhelatan di antara para pakar pendidik, anak didik itu, murid itu atau siswa itu objek pendidikan atau subjek pendidikan. Ada Pak Guru nggak nih? Ada yang enggak? Subjek apa objek? Di dalam Islam ya subjek ya objek. Subjek karena dia punya potensi, objek karena perlu dikembangkan, diberdayakan, dan perlu apa? Ditransformasi kepada sesuatu yang baik. Makanya proses pendidikan Islam itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, transformasi dari kebodohan menuju ilmu, dari kegagalan menuju kesuksesan, dari sekarang ini sesat menuju petunjuk, dari sekarang ini malas menjadi semangat, dari sekarang ini mungkin apa ya, nggak ulet itu apa Pak namanya? Lemah menjadi kuat, itu namanya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, transformatif. Makanya wa huwa qabilun likulli manuqish, anak itu siap untuk diwarnai, terutama TK SD. Makanya jangan sembarangan mengelola sekolah TK SD, karena itu pondasi. Makanya disebut sekolah dasar. Itu sekolah dasar. Menterinya aja dikdas. Oh, dikdas apa? Men. Singkatannya apa itu? Pendidikan dasar. Dasar tahu nggak dasar? Pondasi. Bangunan sehebat apapun, ternyata pondasinya nggak support untuk 3 lantai ambruk. Makanya
di negara-negara maju itu bayaran sekolah itu TK lebih mahal daripada SD, SD lebih mahal daripada SMP, SMP lebih mahal daripada SMA. Malah kalau universitas gratis, karena itu tinggal melanjutin. Cuman di sini dibalik, kalau TK asal lulus, SD asal kena, SMP asal asal masuk, SMA ya udah tawuran. Itu hasil. Coba aja ketika saya berkesempatan untuk safari dakwah selama sebulan di Jerman, ketika itu saya sempatkan untuk melihat sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang Turki. Jadi di sana itu ada sekolah Turki itu ratusan, Pak. Ya. Yang semuanya sebagai alternatif orang-orang Islam yang sekolah di sana. Nah, di situ ada TK. Bagaimana kurikulum TK itu mempelajari sejarah sambil berhitung. Jadi karena apa? Karena nggak ada tekanan baca tulis. Makanya kalau urusan baca tulis, anak orang Indonesia paling top di Jerman itu. Rata-rata apa? Kemandirian. Makanya ujian kelulusan TK itu satu, naik bus sendiri, naik tram sendiri, naik kapal sendiri. Ya, gurunya jagain tempat halte masuk terus keluar. Tuh. Tapi memang infrastrukturnya bagus. Kalau di sini anak latihan kemandirian, naik angkot hilang, naik angkot mandiri hilang. Pak, anakku diculik. Di sana antum nggak bakal bisa nemui bis kalau nggak di halte. Pernah saya pertama hari kedua nyekat bus tidak di halte. Kok lama banget? Itu akhirnya diberitahu orang kedutaan, Pak Ustadz ngapain di situ? Nyekat bis sampai asar gak dapat, Pak Ustadz. Itu betul. Naik tram, naik ide. Terus kemudian ada ujian sosialisasi. Jadi anak itu di ukuran permainan seginilah kira-kira. Tuh ada yang main mobil-mobilan, sepeda. Ya, ada yang manual, ada yang listrik. Dari situ bisa bergantian dengan tertib, bisa sekarang sosialisasi dengan disiplin yang tidak kalah pentingnya. Kalau nabrak, apalagi jatuh, ditolong dan minta maaf. Sorry. Kalau di sini syukurin. Iya, makanya giliran gede tukang nyukurin orang. Gitu. Iya, banyak bersyukur. Maksudnya nyukurin orang. Loh, sampai gitu, Pak. Kalau nggak bisa itu, terus kemandirian lagi, toilet. Lulus toilet itu standar utama, karena itu dasar. Untuk apa sekarang anak bapak ibu sekalian bisa nyanyi ini, nyanyi itu, mau baca ini, baca itu. Kelas 2 masih kaos kaki. Kaos kaki, diangkat kakinya. Kelas 2 masih belum bisa pakai kaos kaki sendiri. Bisa baju sendiri, pipis sendiri, belum bisa. Minum aja masih nangis. Itu. Loh, itu TK. Makanya TK itu bukan lembaga pendidikan. TK singkatan apa? Nah, taman kok. KB TK. Makanya salah benar kalau TK itu dimasukkan kepada lembaga pendidik, bukan lembaga permainan. Makanya mendidik sambil main, main sambil mendidik itu adalah proses utama TK. Ini jadi 7 kebiasaan nggak kena ini jadi. Waduh, kepanjangan gue. Udah. Nah, karakter utama guru, pendidik, orang tua. Pak,
sifat yang dituntut untuk menjadi orang tua itu banyak, tapi utamanya adalah pengasih penyayang. Antum lihat yang ditonjolkan Allah ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu apa? Kenapa Allah tidak menyebutkan nama-nama lain? Al-Jabbar, keren. Al-Qahar, memaksa, enggak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata para ulama, hendaknya seorang murabbi, Rabb, itu utama pertama sifat yang ditonjolkan adalah welas asih, tidak pilih kasih. Nah, di sini dikatakan oleh Ali Tantawi di dalam tafsirnya nih. Syekh Ali Tantawi mengatakan dalam tafsir Al-Wasit, kadang ada sebagian guru yang kasar, bengis dan angkuh. Oh, itu. Demikian itu pasti merusak indahnya pendidikan dan mengurangi keutamaan pembinaan anak murid. Karena ada sebagian guru, orang tua itu seneng dan bahkan bangga kalau ditakutin anak, ditakutin murid. Ada yang bangga, wah itu sekelas itu takut sama saya semua. Loh kalau memang begitu, antum gak usah sekolah S1, S2, cukup jadi gondoruo. Wah ditakutin, wah takut, ada kuntilanak, wah, takut satu kelas. Loh guru kok menakutkan? Harusnya guru itu memudahkan anak, menyenangkan anak, itu memahamkan anak, menambah ilmu pengetahuan anak, menambah tinggi mulianya anak. Makanya jangan bangga kita bisa memiliki sekolah yang fasilitasnya lengkap, antrian banyak. Jangan-jangan memang nggak ada sekolah kecuali sekolah antum. Antum belum bisa dikatakan memiliki sekolah yang sukses kalau belum bisa memuliakan anak, menghormati anak, membuat kenangan-kenangan indah, kebaikan, kebenaran di dalam benak anak. Oleh karena itu, pengaruh ayah nih, berapa banyak orang tua, kata Imam Ibnu Qayyim, berapa banyak orang yang membuat anaknya celaka di dunia dan akhirat karena menelantarkan pendidikan dan pengasuhan, bahkan mendorong pelampiasan syahwat anaknya dengan dalih menghargai anak. Wah, anak saya kalau nggak punya HP iPhone kayaknya saya terhina nih. Jadi seakan-akan kalau membelikan anaknya itu iPhone, itu apa? Memuliakan anaknya, padahal menghancurkan. Masa sekolah anak saya kan favorit, ya. Anak-anak orang kaya minimal mobilnya mobil Alphard itu. Masa saya nggak bisa bawain Alphard minimal yang gagal naturalisasi, yaitu Luxio. Itu. Ya, Luxio itu kan mobil gagal naturalisasi ke Alphard. Akhirnya apa? Dibelikan, dipaksakan. Sejatinya dia menghancurkan tuh, menghancurkan. Lagi dengan dalil menyayangi, sejatinya sedang menzolimi dia. Sebetulnya dia dengan dalil menghargai anak, sebetulnya menghinakan anak, sehingga dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari anaknya, bahkan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Anak, Masya Allah, makanya tidak sedikit orang tua ngelus dodo. Ya Allah, kurang apa anak saya? Saya turutin semua, saya manjakan, saya penuhi. Coba bayangkan perlakuan dia kepada saya. Karena salah Anda. Karena banyak orang-orang yang gagal karena apa? Dimanjakan, diturutin, dan diperlakukan seperti raja. Bahkan banyak orang yang berhasil dididik di atas kesusahan daripada kesenangan. Ya enggak Pak? Dalilnya antum-antum ini semuanya. Kan sukses di Bekasi karena apa? Susah. Lihat aja muka-muka susah masih banyak. Itu. Dan perhatikan anak-anak antum yang antum didik serba ada, serba diturutin.
pasti mengecewakan. Oleh karena itu, bila kita merenungkan kerusakan anak-anak, maka kebanyakan dikarenakan keteledoran ayah di dalam hal tersebut. Nah, sekarang peran orang tua menjadi penyayang yang efektif nih. Menyayangi dan menghargai putra-putri mereka, membantu mereka untuk sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara guru mereka, cara orang tua mereka memperlakukan anak. Sebagai model, jadi kalau sekarang Pak, pasti anak-anak apalagi umur 5 tahun sampai 12 tahun, itu pengen cari contoh, cari model. Itu. Makanya pembentukan diri itu kan ada tiga bentuk. Ada diri ideal, ada harga diri, kemudian ada jati diri. Orang nggak mungkin sekarang punya harga diri kalau nggak punya jati diri. Makanya jati diri ini diperoleh dari apa? Diri ideal bisa menjadi model. Makanya terjadi konflik interest kalau orang itu lebih menekankan harga diri daripada apa? Jati dirinya. Loh, saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Nah memang nggak ada harganya kok. Nah apanya yang saya injek-injek? Untuk supaya kita punya harga diri, apa yang ditekankan? Jati diri. Supaya kita punya jati diri, harus punya diri ideal, yaitu model. Makanya menjadi pendidik beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawabnya yang tinggi, baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, mentor beretika, jadi memberikan instruksi moral, membimbing melalui penjelasan diskusi. Jadi instruksi moral itu apa? Nah, nanti kalau nyampe di kelas, salim ya sama guru. Kalau di kelas, jangan usil sama teman-teman, jangan ambil makanannya, barangnya tanpa izin. Ini instruksi moral. Kalau kita itu mau menjadi mentor yang efektif buat anak kita. Nah, Ahmad Ibnu Jazar Al-Qayrawani berkata, sebenarnya sifat-sifat buruk, nah kebiasaan ini kita mulai bahas. Kebiasaan, kenapa muncul kebiasaan pada anak yang kurang lebih nanti anak sampaikan 7 setelah jam 1. 7 kebiasaan yang paling sering dikeluhkan orang tua, dan kita semuanya termasuk saya. Nanti kalau udah Anda sampaikan, pasti antum mengiyakan semua. Kenapa? Karena sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka, bukan bawaan dari kandungan. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Contoh, ketika anak diajak main-main ke tetangga, kadang-kadang buka-buka kulkas, dibiarin. Buka atau ambil-ambil barang, dibiarin. Padahal itu bibit apa? Kebiasaan ngambil barang tanpa izin, yang nanti kalau gede namanya nyolong, dalam bahasa keren namanya maling. Maling itu dengan L2, berarti praktek penyimpangan uang, maling. Kalau maling kan yang wajar, yang korupsi itu namanya maling. Itu. Tuh, paham? Itu malpraktek itu namanya maling. Itu. Kan kadang-kadang adalah biarin masih kecil. Itu. Ambil barang temennya, namanya juga anak kecil, Mbak. Itu. Lu kok malah dibela sih? Semakin dewasa nih, lihat, semakin dewasa usia anak, semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifat buruk tersebut tetapi tidak mampu mengubahnya karena kebiasaan buruk itu sudah mengakar urat, mendarah daging sejak kecil. Contoh, maaf. Halo, tes. Bapak suka nggak ketemu orang kalau lagi
ketemu, Masya Allah apa kabar gitu kan, itu enggak mukul. Ya Allah, ini bisa bengap gue 5 menit ya, kebiasaan kan itu. Kadang-kadang Masya Allah lagi ngomong begini, kebiasaan itu. Yang dia sulit untuk menghilangkan itu karena sudah mengakar urat. Makanya jangan anggap biasa, sekecil apapun. Kalau itu negatif, maka contoh aja coba lihat Pak Hasan Husain, cucu Rasulullah masih kecil banget. Ketika itu nemu kurma dimakan, dimuntahkan dari mulutnya si cucunya. Takut itu kurma sodako yang itu tidak halal buat anak cucu keluarga Rasulullah. Itu masih kecil juga gitu. Enggak. Nah, sekarang kita masuk tugas orang tua menanamkan akidah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, lemah lembut, mengajar dengan metode yang bagus, tidak menyebut nama kalau menegur anak. Ini ya, lagi-lagi Adi ya. Ini piring rusak juga dia paling. Belum apa-apa, belum cross check udah sudon. Karena cenderung gitu, ada anak yang menjadi sasaran kesalahan, ada anak yang tempat pembelaan. Gitu. Biasanya yang suka dimanjakan anak yang pertama. Dan juga anak yang menjadi sasaran biasanya anak yang kedua. Karena anak yang kedua itu rata-rata, kehadirannya terlalu cepat untuk diinginkan. Makanya, anak kedua itu antum lihat semua rata-rata dibikin oleh Allah mentalnya kuat. Untuk lihat aja, rata-rata yang merantau anak nomor 2, yang berhasil nomor 2 karena teguh. Ya, jadi proses alamiahnya itu memang dididik oleh Allah kuat. Makanya rata-rata anak yang kedua paling disayang. Minta sepatu, sayang tuh sepatu kakaknya juga masih utuh, minta lagi loh. Itu minta sepeda dong, sepeda kakak itu juga masih enak, minta lagi, sayang. Kan bagusnya untuk uang jajan, sayang lagi. Apalagi tas, buku, lungsuran kabeh. Akhirnya anak nomor 2 anak yang paling disayang. Sayang terus itu. Oke, ya. Nah, di sini jam berapa ini, Pak? Aduh, ini sebetulnya bekal mendidik itu bersahabat dengan anak, terus luwes, tidak pernah berhenti belajar, senang menjadi pendidik, mencintai anak-anak. Ada langkah praktis menjadikan anak itu nurut. Itu. Ini ada kurang lebih 9, tapi tahun depan aja kita sampaikan. Nah, ini nggak sampai nanti, nggak apa-apa, disampaikan cepat. Yang pertama, berikan contoh yang baik. Kalau bapak ibu pengen punya anak nurut, kasih contoh yang baik. Jangan nuntut, kamu ini juga udah gede begini, SD kelas 5 juga sholat kagak becus ke masjid. Lah habis itu bapaknya nonton TV, ngebukin sarung, pakai ini pakai itu. Nah itu, kasih contoh, datang aja ke masjid. Kasih contoh, makan dengan duduk. Kasih contoh yang baik. Kedua, berikan tanggung jawab yang sesuai. Ya, anak TK disuruh bawa galon, ya meletet loh. Ya, disuruh untuk megang gelas saja jatuh. Tanggung jawab untuk ngangkat barang, sesuaikan. Bahan seragamnya aja juga berbeda kok. Yang ketiga, ajarkan manajemen waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Itu penting, Pak. Jadi sambil juga menegakkan aturan. Ayo sekarang kalau habis tidur, merapikan tempat tidur. Itu Masya Allah, dibangun dari sejak kecil, dewasa biasa tuh. Kalau
nggak biasa, berantakan. Itu. Biarkan mereka berlatih menghadapi risiko. Jadi kalau sekarang umpamanya dia sudah diperingatkan, ya, oh bawa motor, mama nggak setuju kamu sekolah bawa motor, ditangkap polisi, udah urusin aja kamu sendiri. Nanti saya hantarkan, kamu yang ngadep sama Pak Polisi. Oh gitu. Oh nggak bisa. Ya resiko. Udah biarin aja tuh motor di tempat polisi. Itu. Nanti setelah 2-3 hari antum ambil, kasih pelajaran dulu. Kasih biasa untuk menanggung resiko. Umpamanya utang temennya. Bilang temennya, "Bu, si Fulan, Muhammad, Ahmad atau ini kemarin pinjam uang saya. Berapa, Dek? 20.000. Panggil. Kapan itu kamu kembalikan? Apaan? Kamu kan pinjam uang ke Ahmad. Kata siapa? Itu Ahmad bilang. Ya, Ahmad didatangi. Ngapain lu bilang-bilang? Itu. Terus saya bilang apa? Bilang aja itu uang hadiah. Bohong. Loh, lihat anak itu, Pak. Makanya bohong itu nanti di sini faktor-faktor kebohongan itu diantaranya adalah kita terlalu menekan anak. Sehingga dia dengan keterbatasan logika bahasa dia jalan pintas bohong aja. Tuh ya. Kemudian yang ke berapa? 5, dorong sebisa mungkin untuk mandiri, apalagi anak laki-laki. Ke-6, berikan pujian dan penghargaan kalau dia sukses, berhasil, Masya Allah, pergi ke masjid, sholat berjamaah, selama liburan absennya bisa dihitung, kasih apresiasi. Masya Allah, ketika liburan bisa silaturahmi ke kakek neneknya, kasih apresiasi. Yang ke-7, berkomunikasi secara terbuka, biasakan komunikasi. Bahkan kalau anak sudah apalagi kelas 6, SMP, SMA, ajak musyawarah. Mau liburan ajak musyawarah. Ayo ini kan mau liburan, ya jangan jauh-jauh sekitar Jawa Tengah gitu. Kenapa Pak? Ada anak ketika masa diajak jalan-jalan ibunya, murung dari mulai rumah sampai tempat nggak mau keluar karena tempat pilihannya sesuai dengan ibunya, karena penasaran selfie. Anaknya tidur. Wong anaknya itu pengen di pantai kok. Itu. Nah seperti itu. Ajarkan nilai dan etika, sikap, nilai, contoh makan, minum, bertamu, ngetok, salam. Itu kan sikap. Itu. Kalau ada orang susah membantu, orang buta nyasar ditunjukkan. Itu nilai. Nah, tanamkan kesabaran dan konsistensi. Nah, mulai sekarang 7 masalah yang paling dikeluhkan orang tua. Yang pertama, kurang fokus dan malas belajar. Nah ini pasti ini. Jadi kadang-kadang disuruh belajar malas, disuruh untuk pergi ke sekolah ngeles. Kenapa? Karena ada gagal belajar. Gagal belajar itu dipengaruhi satu, takut kepada mata pelajaran. Kedua, takut sama guru. Makanya jangan menjadi guru menakutkan, Pak. Karena itu bikin anak gagal. Atau mungkin ada konflik di kelas. Makanya guru yang hebat itu guru yang tidak hanya sekedar bisa menanamkan nilai-nilai kebersamaan, tapi lebih daripada itu menyelesaikan konflik kelas. Karena bullying sekarang ini Masya Allah mudah terjadi. Bullying sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang keras ya. Makanya anak bapak ibu sekalian jangan itu, karena pahamkan bullying itu berat. Contoh aja, saya pernah dapat cerita dari guru
Ketika itu saya di China, ada tabligh, istrinya kepala BIN itu cerita sama saya. Dia guru 15 tahun, sudah sertifikasi, bilang ada anak yang kelas 6 mau ujian nggak mau masuk, bahkan didatangi gurunya, wali kelasnya, kepala sekolahnya, sampai pengawasnya nggak mau. Karena apa? Dibuling sama guru, cuman 2 kalimat, dasar udah miskin goblok. Masya Allah, 2 kalimat, dasar udah miskin goblok. Sampai pengawas datang nggak mau. Wong jalan-jalan ke kebun binatang ada monyet loncat aja, itu tuh teman kamu, mangkel dia. Mangkel anak itu, ngambek dia. Oleh karena itu di sini termasuk juga takut ujian nasional, makanya sekarang sudah nggak ada ujian nasional. Tidak menyebabkan stres anak, stres orang tua. Ya kalau nggak masuk PTN ya itu resiko aja. Ini faktor-faktor anak itu gagal sekolah. Nah sekarang bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? 1, berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Jadi jangan dimarah-marah, kamu ini udah dibiayai mahal, udah disekolahkan di pesantren juga gitu, malas juga ini, lo mau jadi apa? Oh, dia marah-marahin. Bukan malah selesai, dia malah apa? Melakukan reaksi sebaliknya. Itu. Yang kedua, tidak memaksakan sesuatu kepada anak, baik terkait dengan hobi, minat, bakat, dan pilihan hidup. Contoh, anak dipaksa jadi dokter, ada, akhirnya nggak bisa, nilainya nggak support, masuk ke bedanan, giliran praktek mati, Pak. Ada dulu ketika anak di Jawa Tengah itu, karena apa? Praktek kebedanan pertama kali dia ngelihat darah itu nggak tahan, akhirnya apa? Stres, meninggal dunia. Loh itu kan. Contoh sekarang, emang anak ayam harus jadi ayam? Ngomong apa gue nih? Iya betul, ayam, tapi kan nggak semuanya putih. Emangnya sekarang anak ayam semua putih? Anak sapi semua putih? Ya iya. Iya nggak? Anak sapi putih nggak? Yang putih lahir putih. Ya itu kan zahir, bisa sama. Tapi kaitan pendidikan ini adalah apa? Perilaku, kebiasaan, perasaan, otak yang nggak bisa diseragamkan. Lihat aja perilaku anak bapak ibu sekalian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga aja beda kok. Pilihan makan aja berbeda. Makanya jangan suka memaksakan, harus jadi ini, harus jadi itu. Stres anak. Membuat kegiatan yang inovatif dan kreatif. Kalau anak sekarang lagi malas belajar, diajak refreshing. Mengikutkan pada kegiatan ekskul dan hiburan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, jangan terlalu diawasi, ditekan dan didikte, serta dimarahi ketika keliru, tidak sesuai dengan ekspektasi, baik itu kaitannya dengan prestasi, nilai, dan juga berbagai macam hal-hal yang terjadi di kelas. Nah, yang kedua, kebiasaan yang sering dikeluhkan orang tua adalah mudah tersinggung dan sulit dinasihatin, terutama anak SMP SMA. Kenapa Pak? Terutama SMP SMA lah ya. Kalau SMP masih agak nurut, karena sebetulnya SMP apalagi kelas 7 itu SD dewasa aja. Makanya perilakunya masih anak SD, gampang nurut, diatur, dikasih kegiatan enak. SMA sudah mulai. Kenapa Pak? 1, hormon dia meningkat dengan drastis, sehingga apa? Gampang marah, gampang tersinggung, dan gampang dia itu ngambek. Itu.
Terus kemudian yang kedua, dia sudah mulai ingin mandiri dan dijulukin orang dewasa. Makanya dia nggak mau diatur, apalagi diatur-atur, apalagi dimarahi. Makanya orang tua harus menjadi sahabat. Makanya orang tua tipikalnya itu kan orang tua sahabat. Ada orang tua yang permisif, apa aja boleh. Ada orang tua yang sekarang apa ya itu yang ngomelan itu apa namanya? Cerewet, apa itu namanya? Bawel ya. Ya tipikal apa itu namanya? Ada tipikal lupa semuanya. Gara-gara udah mau waktunya. Jangan suka memaksakan kehendak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Nah ini, anggaplah sebagai sahabat nih. Cara mudah untuk sekarang menangani itu, meraih kepercayaan dan memahami diri dan kemauan anak dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berharap bisa menasehatin anak, bisa didengar anak, kalau belum bisa diterima. Maka kita masuk dulu, diterima dulu. Diajak ngomong mau, diajak komunikasi nggak menghindar. Dan gini Pak, ada ritme. Kalau anak TK SD itu lucu, akrab ya, datang langsung lompat-lompat. Kalau anak SMP itu sudah mulai diam, sesekali nyapa. Kalau SMA itu seluman-selumun selamat. Ya, kadang pulang kemana, pergi kemana, nggak ngomong. Itu. Bahkan anak SMA yang sudah ini lebih percaya sama sahabatnya daripada orang tuanya. Makanya orang tua yang otoriter, nah ini maksud saya, orang tua yang tipikalnya otoriter nggak bakal bisa ngeklik sama anak ini. Anggaplah sebagai sahabat. Nah itu. Terus penuhi kebutuhan biologisnya, psikologisnya, sosiologisnya, dan hal-hal yang kaitannya dengan hiburannya. Terus jadilah teladan dalam urusan dunia akhirat. Nah, bangunlah hubungan dengan putra putri Anda secara aktif, penuh cinta dan kasih sayang. Gitu ya. Contoh gini Pak, untuk membangun itu ada acara refreshing. Itu bikin acara ya sekedar kuis ringan, di mobil ada tebak-tebakan. Ayo bagaimana 2 tambah 2 bisa jadi 6. Nah, itu penasaran kan anaknya. Gimana? 2 tambah 2 jadinya 6. Gitu. Ayo, ada yang bisa? Ya ditambahi 2 lagi. Itu. Kan gampang. Oh, parah lo, Abi kan gitu. Ayo sekarang sebutkan pulau apa yang tidak ada daratannya. Ayo, pulau apa? Pulau? Nggak tahu kan gitu. Tebak-tebakan. Ada pertanyaan ke anak, ada pertanyaan ke orang tua yang asik menggugah. Itu. Terus contoh liburan yang pendek-pendek. Contoh Jumat, Sabtu, Ahad. Ada acara jalan makan, ya sekali-kali sama suami istri anak, nanti Ahad paginya suami istri, nanti ada kerja bakti di rumah, bersih-bersih bersama, makan bersama, masak bersama, dan yang tidak kalah pentingnya orang tua ngajak ke masjid, kemudian nanti pagi-pagi ada baca zikir bersama. Nah setelah itu apa? Bacakan satu hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, kalau enggak Arba'in Nawawi, kalau enggak Riyadhus Shalihin. Mantep. Nah, banyak jalan Pak menuju Roma tanpa irama. Nah, ini anak juga kurang sopan, santun dan etika, ya. Kadang-kadang lewat-lewat aja, kagak. Ya ibaratnya salam atau jabat tangan, lewat aja. Udah gitu nabrak-nabrak kursi lagi, nabrak-nabrak pintu, nabrak-nabrak meja. Gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua? 1, jangan kesel dan jengkel serta tidak sabar terhadap kekurangan anak. Gitu. Ya. Karena anak makin nggak sopan kalau kita kasari. Yang kedua,
Bangun kecerdasan emosional dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Jadi kecerdasan emosional ini harus kita bangun dengan baik. Nah, ajarkan akhlak dan adab Islam dari mulai yang ringan-ringan. Adab bertamu, masuk rumah orang, adab tidur, bangun tidur, adab makan, minum, yang kecil-kecil aja. Masuk rumah, keluar rumah, semua ada adabnya. Kalau pergi ke sekolah, adab jalan diajari, di jalan begini. Kalau ada orang kecelakaan, kalau ada visa tolong. Hati-hati, kadang-kadang ada rampok copet pura-pura kecelakaan. Dan gitu. Nah, itu ya, supaya anak juga waspada. Tunjukkan cinta dan hangatnya hubungan. Jangan ada jarak, jangan ada semacam sentimen kepada anak. Nah, tanamkan karakter dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan salafus soleh. Nah, selanjutnya awasi lingkungan dan teman-teman gaul, karena kadang-kadang sekolah sudah baik, rumah sudah baik, anak ini kenapa? Ternyata temannya. Cara untuk ngetes gimana, Pak? Sekali-kali bapak liburan, ibu-ibu terutama liburan, ayo nanti kan ada libur, coba undang ini teman-temannya ya, 5 aja, nggak usah banyak-banyak, nanti Umi masakin masakan yang enak. Wah, yang datang Masya Allah, pakaiannya, tatonya, rambutnya pirang, londo ireng, Masya Allah. Waduh, ini sudah harus pasang kuda-kuda. Jadi, nggak usah sekarang, tolong sebutkan teman-teman kamu. Bohong nanti dia. Ini teman-teman saya, ada yang di pesantren ini Bu, ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Tapi untuk supaya kita tahu aslinya, undang. Apalagi acara-acara yang bagus. Biasanya contoh lagi sakit, biasanya yang nengok dari situ teman-teman setianya, teman-teman akrabnya. Berilah contoh dan keteladanan baik dalam bersikap sehari-hari, ya. Ketemu mengucapkan salam, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar, ini ditanamkan. Termasuk juga perkara yang sering dikeluhkan orang tua adalah disiplin rendah. Nomor berapa ini? Disiplin rendah. Dalam masalah sekolah disiplinnya rendah, dalam masalah kaitannya sekarang tidur disiplinnya rendah, dalam mengulas ini pelajaran, dalam hal apapun. Maka orang tua yang harus dilakukan adalah satu, membuat aturan sederhana dan rutinitas jelas. Tolong sekarang sebelum semuanya mandi, merapikan kamarnya. Diawasi, dilihat. Nih, ada kamar yang masih berantakan, ayo dirapikan. Jelas. Jangan sampai sekarang ini. Nah, serta biasakan menegakkan aturan. Jadi bikin aturan sederhana, rutinitas jelas, dan biasakan menegakkan aturan. Ya, semua habis makan cuci piring. Aturan. Dibiasakan untuk ini. Yang enggak nyuci, nah baru dipanggil. Kenapa ini enggak dicuci? Dulu di pondok juga susah. Setiap kita biasakan terus, akhirnya alhamdulillah setiap anak, setiap santri, setiap guru pegawai cuci piring, cuci apa? Gelas, cuci sendok. Alhamdulillah. Ajarkan manajemen waktu dan kedisiplinan sejak dini. Waktu tidur, waktu bangun, waktu berangkat ke sekolah. Selanjutnya memberi contoh atau keteladanan kedisiplinan. Jadi orang tuanya mencontohkan dalam masalah berangkat kerja, dalam memberikan contoh, berangkat jalan-jalan. Anak dimarah-marahin kalau nggak disiplin. Ya, mau jalan-jalan, mau wisata, lelet berangkat jam 9:30. Katanya janjinya jam 7 ya, semua siap. Itu. Ternyata bapaknya yang lelet. 9:30 baru siap. Maafkan daku, ya maafkan daku. Itu. Memberikan pujian dan atas perilaku baik. Nah nih ya,
menetapkan konsekuensi logis terhadap seluruh tindakan dan keteledoran. Tadi yang tidak cuci piring, yang membuang sampah sembarangan tempat, yang berangkat terlambat, beri konsekuensinya, tunjukkan konsekuensinya. Kalau dipanggil guru, saya angkat topi, silahkan Pak Ustadz, Pak, Bu, Bunda, ini anak kita mau kasih sanksi karena begini. Oh silahkan Pak Ustadz, gitu. Kasih konsekuensi logis. Memberikan pujian atas perilaku baik dan berkomunikasi dengan tenang dan lembut tapi tegas. Nah, terakhir menegakkan aturan dan kedisiplinan secara konsisten. Nah, ini sekarang perilaku kebiasaan yang sudah dikeluhkan orang tua berikutnya adalah suka bohong, bahkan maaf kelanjutannya suka nyolong. Yang disebut dalam bahasa psikologinya penyakit kleptomania. Apa yang harus dilakukan orang tua? Satu, hindari pertanyaan yang menjebak dan memaksa anak untuk jujur. Nanti dia bukan jujur, malah bohong. Dijebak. Ah, ini ketahuan nih bohong. Jangan. Ini kita tidak sedang berpolitik sama anak, Pak. Kita tidak sedang main kampanye sama lawan politik. Kita sedang mendidik anak untuk jujur. Hindari pertanyaan yang menjebak dan memaksa anak untuk ngaku dan jujur. Dua, mengadakan pendekatan tenang, konsisten dan tanpa kekerasan. Anak distrap, awas nanti. Kalau kamu nggak ngaku nih penggaris, awas ya. Saya siram air segalon. Jangan. Menjadi teladan dalam kejujuran dan ciptakan ruang aman agar anak terbiasa jujur. Ruang aman itu apa? Tadi, jangan sampai diancam-ancam, jangan sampai ditekan, tapi anak dengan nyaman untuk jujur ngakui kesalahannya. Orang tuanya apa? Musyawarah, tipikalnya timbal balik, ya, menghormati pendapat, menerima berbagai macam alasan yang diberikan anak, pasti anak akan mudah ngaku. Berikan apresiasi saat jujur dan punishment saat bohong, gitu ya. Latihlah dan asahlah keberanian untuk jujur, sportif dan terus terang, ya. Kemudian bedakan antara imajinasi dan kenyataan, dan terakhir ajarilah untuk berkomunikasi dengan lingkungan secara jujur. Nah, terakhir keenam, kecanduan gadget dan media sosial. Nah, cara untuk solusinya, kenalkan dunia nyata dan kerja keras, ya. Sibukkan dengan permainan offline, kegiatan offline seperti membaca buku offline, fun game, fundraising dan fun cooking. Ya, diajak kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Ikutkan kegiatan sosial, kerja bakti, kegiatan karang taruna di tengah masyarakat. Dan ajaklah untuk mengunjungi pesantren, ikut daurah, pesantren kilat, kajian offline, bahkan silaturahmi ke beberapa famili kakek nenek. Nah, sampaikan kisah-kisah heroik yang ada dari salafus soleh secara offline, cerita langsung. Nah, terakhir, malas beribadah terutama sholat. Ini yang paling berat dikeluhkan anak, dikeluhkan orang tua. Nah, untuk mengatasi itu, perintahkan sholat sejak umur dini, paling lambat 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat, dan pukul saat umur 10 tahun. Yang kedua, mengajarkan tata cara sholat, mengenalkan manfaat dan keutamaan sholat, itu terus diulang-ulang. Tata cara sholat ya seperti ini, rukuk seperti ini, sujud seperti ini. Manfaatnya sholat baik dari sisi dunia, akhirat, kesehatan, ekonomi dan sosial. Melatih sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah, jadi diajak ke masjid. Terus ajaklah berdialog seputar kesulitan untuk sholat. Kenapa kamu tidak mau sholat, malas sholat, sering terlambat sholat, ya, bahkan meninggalkan sholat, itu diajak dialog. Nah, selanjutnya ajari untuk mencintai rumah Allah alias masjid, ya.
Sampaikan orang 7 yang diberikan naungan Allah di masa tidak naungan adalah orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Berilah semangat untuk pergi ke masjid dan bergabung dengan remaja masjid, kegiatan di masjid. Nah, yang terakhir, ikutkan kegiatan-kegiatan di masjid, baik kajian, dakwah, sosial, serta pendidikan. Oke, sekarang 7 dosa besar orang tua kepada anak. 1, memanjakan anak secara berlebihan. Itu. Kedua, melibatkan anak dalam konflik rumah tangga. 3, tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat. 4, kurang empati terhadap pendidikan anak. 5, tidak memberikan kesempatan bermain kepada anak. Dibatasin semua, diprotek, gak boleh ketemu ini, ketemu itu. Ke tetangga sebelah aja langsung kasih CCTV, kepalanya kasih GPS. Terlalu mengekang anak, gak boleh ini, harus itu. Nah, membatasi kreativitas anak. Ini 7 kesalahan fatal orang tua. Demikian, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya tutup dengan 7 doa untuk anak-anak kita supaya soleh-solihah. Nggak usah dicatat, dihafal aja. Karena anak udah hafal. 1, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang keempat, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kelima, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang keenam, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku sendirian, enggak punya keturunan, karena Engkau sebaik-baik orang yang membuat ahli waris. Ini zat yang meninggalkan ahli waris. Nah, yang terakhir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ya Allah, berikan kepada mereka surga Aden dari mereka-mereka yang amal solehnya sama, dari kalangan nenek moyangnya, suami istri, pasangan, anak cucunya. Innaka antal azizul hakim. Semua ada di dalam Al-Quran, cari sendiri. Karena Al-Quran cuma 30 juz, ya, dan mudah sekali carinya. Nih, anak ajarin dong. Antum ambil aplikasi ini. Nih. Ini untuk cari ayat, cari tafsir. Nih, aplikasi ayat. Ini antum cari doa tadi semua langsung keluar dalam satu tempat. Iya, ayat namanya. Bentuknya putih, ada hijaunya dikit, kayak kapas ya. Ayat ini ya. Itu ya, oke. Kalau enggak, tanya aja Mbah AI, ChatGPT. Nah, itu gampang antum, nggak jangan nyusai gue lah, ya. Oke, sekarang pulang aja masing-masing, silakan, nggak apa-apa. Karena udah jam 11, Bapak Ibu juga udah mau janjian ke mall sebelah. Ada juga yang mau mungkin besanan, ada yang janjian macam-macam. Dan insya Allah kita ketemu di lain kesempatan yang belum jelas kapannya dan temanya.
Dan yang pasti kita akan sajikan tema-tema aktual yang kaitannya dengan realitas kehidupan serta solusinya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.